Ucapan nomor 87. Putusan nomor 87 garing PUU garis datar 23 angka Romawi garing 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Hunter Oriko Siregar dan Horizon Sibarani, membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon, kedudukan hukum pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan aku. Pokok permohonan paragraf 3.6 sampai dengan paragraf 3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan. Paragraf 3.10 menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah norma pasal 169 huruf R Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 dan ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 1 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 apabila tidak dimaknai berpendidikan paling rendah lulusan sarjana sastra 1 atau S1 atau yang sederajat sebagaimana petitum para pemohon. Terhadap persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa norma pasal 169 huruf R Undang-Undang 7 2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon dalam Undang-Undang 7 2017 secara sistematis berada pada bagian ke-1 yang mengatur perihal persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang merupakan bagian dari bab 2 tentang peserta dan persyaratan mengikuti pemilu. Persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum sebagai salah satu perwujudan kedaulatan rakyat diatur dalam pasal 169 huruf A sampai dengan huruf T, pasal 170 dan pasal 171 Undang-Undang 7 2017. Dalam pasal 169 huruf A sampai dengan huruf T, Undang-Undang 7 2017 tersebut, setidaknya terdapat 20 persyaratan dari berbagai aspek yang kesemua syarat tersebut bersifat kumulatif dan harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana diatur pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara konstitusional, perihal persyaratan bagi calon presiden dan calon wakil presiden untuk dapat diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilihan umum, pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan dianggap diucapkan. Berkenaan dengan persyaratan dimaksud, pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan dianggap diucapkan. Dengan adanya delegasi untuk mengatur lebih lanjut dengan undang-undang dalam batas penalaran yang wajar antara lain disebabkan Undang-Undang Dasar RI 1945 tidak mengatur syarat calon presiden dan calon wakil presiden secara detail. Apabila dikaitkan dengan petitum permohonan para pemohon, salah satu persyaratan bagi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berkenaan dengan syarat pendidikan. Dalam hal ini pasal 6 ayat 1 UUD NRI 1945 sama sekali tidak menentukan persyaratan mengenai pendidikan, in casu persyaratan batasan pendidikan paling rendah atau minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Oleh karena itu, ketentuan dalam norma pasal 169, pasal 170, dan pasal 171 Undang-Undang 7 2017 adalah merupakan delegasi dari pasal 6 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Persyaratan yang demikian termasuk syarat berpendidikan paling rendah, tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Dikategorikan sebagai suatu kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa dalam konteks perkara aku, para pemohon memohon kepada Mahkamah agar memberi pemaknaan baru terhadap ketentuan pasal 169 huruf R Undang-Undang 7 2017 menjadi berpendidikan paling rendah, lulusan sarjana strata 1 atau S1 atau yang sederajat.
Dalam batas penalaran yang wajar, pemaknaan baru demikian justru mempersempit peluang sehingga dapat membatasi warga negara yang akan diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden dan wakil presiden. Persyaratan sebagaimana diatur dalam norma pasal 169 huruf R Undang-Undang 7 2017 sama sekali tidak menutup kesempatan bagi para partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum untuk mengajukan calon dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, termasuk batas pendidikan sebagaimana dikehendaki oleh para pemohon. Artinya apabila syarat pendidikan yang paling rendah atau minimum adalah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, maka kandidat yang dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden tidak hanya terbatas pada kandidat yang hanya tamat sekolah menengah atas atau sederajat, melainkan juga kandidat yang telah menempuh atau menamatkan pendidikan tinggi higher education. Namun demikian, apabila di pemaknaan norma pasal 169 huruf R Undang-Undang 7 2017 diubah sebagaimana petitum para pemohon, kandidat yang dapat diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden hanya terbatas pada kandidat yang telah lulus sarjana 1 atau strata 1 sederajat. Selain itu, menurut Mahkamah, pemenuhan hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan persyaratan atas sesuatu, dalam hal ini syarat bagi calon presiden dan calon wakil presiden, sepanjang persyaratan demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan tersebut dan tidak mengandung unsur diskriminatif, serta tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerabel. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma berkenaan dengan persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam pasal 169 huruf R Undang-Undang 7 2017. Bahwa meskipun Mahkamah berpendirian, tidak terdapat persoalan atau masalah konstitusionalitas norma berkenaan dengan persyaratan batas minimum pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur pasal 169 huruf R Undang-Undang 7 2017, karena pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar RRI tahun 1945 tidak menentukan batasan pendidikan paling rendah atau minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Pembentuk undang-undang berdasarkan delegasi pasal 6 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 berhak mengaturnya dan termasuk sewaktu-waktu dapat mengubah norma pasal akuo guna disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Dalam hal ini, bila mana diperlukan, pembentuk undang-undang dapat mengkaji kembali perihal persyaratan batasan pendidikan paling rendah atau minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden dengan menentukan syarat pendidikan yang dinilai ideal bagi seorang calon presiden dan calon wakil presiden demi kepentingan terbaik bagi bangsa dan negara, best interest of the nation. Hal lain yang perlu dikemukakan Mahkamah, persyaratan pendidikan dalam pasal 169 huruf R Undang-Undang 7 2017 dimaksud sama sekali tidak membatasi hak pemilih untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh partai politik atau partai gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Terlebih setelah menuju bentangan empirik sejak pelaksanaan pemilihan langsung mulai pemilihan umum tahun 2004, terdapat banyak calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum dengan pendidikan lebih tinggi dari sekolah menengah atas atau sederajat. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para pemohon berkenaan dengan syarat pendidikan paling rendah atau minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam norma pasal 169 huruf R Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.11 dan paragraf 3.12 dianggap diucapkan. 4 konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda berkaitan dengan permohonan ini. Satu orang hakim konstitusi yaitu Suhartoyo mempunyai pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan alasan seharusnya pemohon dalam perkara ini tidak dapat diberikan kedudukan hukum atau legal standing. Oleh karena itu,
Mahkamah saja tidak mempertimbangkan pokok permohonan. Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juni tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 bulan Juli tahun 2025 selesai diucapkan pukul 14:30 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut pengucapan nomor 89. Putusan nomor 89 garing PU strip datar 23 Romawi garing 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Mu'arif Rosyid Hasan yang memberi kuasa kepada Sirajuddin dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon. Kedudukan hukum pemohon, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan akuo. Pokok permohonan, paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.10 dianggap diucapkan. Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh pemohon adalah berkenaan dengan norma pasal 25 ayat 1 huruf F Undang-Undang BPJS yang menurut pemohon syarat usia paling rendah 40 tahun untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota direksi BPJS telah menimbulkan diskriminasi maupun ketidakpastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Berkaitan dengan dalil pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan penentuan syarat usia untuk menduduki jabatan tertentu acap kali menjadi objek pengujian di Mahkamah dan telah pula dipertimbangkan Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya, di antaranya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 dan seterusnya 2007, putusan Mahkamah Konstitusi 37/39 dan seterusnya 2010, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49 dan seterusnya 2011, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 dan seterusnya 2016. Dalam putusan-putusan tersebut berkenaan dengan syarat usia paling rendah dan syarat usia paling tinggi dalam jabatan tertentu telah diatur dalam undang-undang, dan Mahkamah telah berpendirian bahwa hal tersebut menjadi kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang yang lazim disebut sebagai kebijakan hukum terbuka. Lebih dari itu, UUD NRI tahun 1945 sebagai norma yang menjadi dasar pengujian dalam pengujian undang-undang tidak mengatur secara spesifik terkait dengan usia paling rendah ataupun usia paling tinggi bagi seorang untuk mendaftarkan diri sebagai calon dan atau menduduki jabatan tertentu, in kasus sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota direksi BPJS. Oleh karena itu, dengan tidak adanya pengaturan dan pedoman dalam UUD NRI tahun 1945 yang berkaitan dengan syarat usia sebagaimana yang dimohonkan pemohon, hal tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan Mahkamah bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas syarat usia paling rendah dan syarat usia paling tinggi untuk menjadi anggota Dewan Pengawas atau anggota direksi BPJS menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya sebagai bagian bentuk pelimpahan kewenangan oleh UUD NRI tahun 1945. Lebih lanjut berkenaan dengan persoalan usia yang dipersoalkan oleh pemohon, di antara beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang telah disebutkan di atas, salah satu putusan yang menegaskan hal tersebut,
yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 dan seterusnya 2007, yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya pada paragraf 3.20 menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Di samping itu berkenaan dengan persoalan isu konstitusionalitas syarat batas usia paling rendah dan batas usia paling tinggi untuk menduduki jabatan tertentu juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37/39 dan seterusnya 2010 yang berkaitan dengan batas usia minimal dan batas usia maksimal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mahkamah mempertimbangkan pada paragraf 3.14 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya Mahkamah juga menegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49 dan seterusnya 2011 berkaitan dengan syarat usia hakim konstitusi. Mahkamah mempertimbangkan pada paragraf 3.11 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Lebih lanjut, Mahkamah melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 dan seterusnya 2016 juga menegaskan kembali berkaitan dengan batas usia calon anggota Komisi Pemilihan Umum. Berkaitan dengan hal tersebut dalam paragraf 3.13 Mahkamah mempertimbangkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum putusan-putusan tersebut di atas, Mahkamah telah memberikan penegasan berkenaan dengan batas usia paling rendah atau minimal dan batas usia paling tinggi atau maksimal untuk menjadi syarat dalam mencalonkan diri atau menduduki jabatan tertentu adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka. Berkenaan dengan kewenangan tersebut, pembentuk undang-undang dimaksud Mahkamah pada konteks syarat usia paling rendah dan syarat usia paling tinggi pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskannya. Sepanjang berkenaan dengan kewenangan kebijakan hukum terbuka tersebut, norma yang dirumuskan tidak menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya tidak menyebabkan kebuntuan hukum atau deadlock, dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara. Terlebih, ihwal penentuan batas usia paling rendah dan batas usia paling tinggi untuk menduduki jabatan tertentu untuk dilakukan penyepadaan dan pengalternatifan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Mahkamah juga telah secara tegas mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 141 dan seterusnya 2023 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023. Mahkamah dalam paragraf 3.15 menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan penyepadanan atau pengalternatifan usia untuk menduduki jabatan yang disepadankan atau dialternatifkan dengan jabatan tertentu, Mahkamah telah berpendirian bahwa hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Meskipun berkaitan dengan esensi yang terdapat dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 141 dan seterusnya 2023 tidak sama persis dengan esensi dalam pertimbangan hukum putusan-putusan yang telah dikutip di atas, namun Mahkamah berpendapat hal tersebut memiliki semangat yang sama, bahwa berkenaan dengan penentuan syarat usia paling rendah dan syarat usia paling tinggi untuk menduduki jabatan tertentu, termasuk dalam hal ini menyepadankan atau mengalternatifkan dengan pengalaman pernah menduduki jabatan lain, hal tersebut adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk merumuskannya. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan argumentasi dalil pemohon yang menyatakan mempertahankan syarat usia minimal 40 tahun dalam pasal 25 ayat 1 huruf F Undang-Undang BPJS bertentangan dengan prinsip negara hukum karena secara jelas dan nyata menciptakan perlakuan hukum yang tidak setara, menghambat warga negara terutama generasi muda untuk memperoleh hak dalam pemerintahan atau pelayanan publik, tidak proporsional dan tidak relevan dengan tujuan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota direksi BPJS.
Fida permohonan pemohon halaman 8. Terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah dapat memahami argumentasi pemohon yang menghendaki agar generasi muda dapat menduduki jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota direksi BPJS. Namun jika dilihat dalam konteks dan kepentingan yang lebih besar, tidak atau belum adanya kesempatan pemohon dan juga generasi muda lainnya untuk mengikuti pencalonan dan menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota direksi BPJS pada periode saat ini. Hal tersebut tidak serta-merta menghalangi hak konstitusional generasi muda untuk berpartisipasi dalam jabatan tertentu. Sebab di samping persoalan syarat usia yang acap kali diterapkan untuk menduduki jabatan tertentu, hal yang paling mendasar sebenarnya adalah bagaimana proses seleksi bisa menghasilkan calon pejabat yang berintegritas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan penentuan batas usia paling rendah atau batas usia paling tinggi bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.12 dan paragraf 3.13 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 bulan Juni tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 bulan Juli tahun 2025 selesai diucapkan pukul 14.41 waktu Indonesia Barat dengan oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Agus Niwan Etrak sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut pengucapan nomor 93. Putusan nomor 93 PUU 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Arista Hidayatul Rahmansyah, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon, kedudukan hukum, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan akuo. Pokok permohonan, paragraf 3.7 sampai dengan 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan, menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan pemohon mengenai pengujian norma pasal 18 ayat 1 UU 2 2002, setelah mahkamah mempelajari serta mencermati secara saksama dalil permohonan pemohon, telah ternyata isu konstitusional yang didalilkan pemohon memiliki esensi yang sama dengan persoalan konstitusional norma pasal 18 ayat 1 UU 2 2002 yang dimohonkan, yaitu sebagaimana telah diputus dengan pertimbangan hukum dalam subparagraf 3.12.1 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 84 PUU 23 Romawi 2025 yang menyatakan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan putusan tersebut dan dikaitkan dengan dalil permohonan pemohon, sekalipun pemohon mengajukan alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya, namun karena substansi permohonan akuo pada hakikatnya sama dengan substansi permohonan nomor 84 PUU 23 Romawi 2025, mahkamah belum memiliki alasan hukum yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian pertimbangan hukum putusan mahkamah
nomor 84 PUU 23 Romawi 2025. Oleh karena itu, pertimbangan hukum putusan tersebut secara mutatis mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan akuo. Dengan demikian, dalil permohonan akuo haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.13 sampai dengan 3.14 dianggap diucapkan, konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 bulan Juli tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 bulan Juli tahun 2025 selesai diucapkan pukul 14.45 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Francisca sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh pemohon.